Interupsi pimpinan. Oh iya. Singkat saja izin pimpinan. Ya, silakan. Ingin menyampaikan kabar baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu yang kami hormati pimpinan dan anggota DPR RI. Pertama saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa atas perjuangan kita bersama. Akhirnya persoalan di Pulau Enggano bisa diselesaikan dengan baik. Hari ini pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat telah berlayar dari pelabuhan Pulau Bai kapal MH Tamrin yang mengangkut penumpang, dan pukul 4.50 waktu Indonesia bagian Barat KMP Pulau Telo mengangkut BBM ke Pulau Enggano. Terima kasih untuk pimpinan dan anggota DPR RI yang luar biasa, dan tentu saja saya mengapresiasi lahirnya Inpres nomor 12 tahun 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 24 Juni 2025. Namun demikian pimpinan, kita akhirnya menyadari betapa pentingnya pelabuhan yang akan mengakibatkan isolasi dan juga ketertinggalan untuk beberapa daerah yang merupakan Indonesia ini adalah negara kepulauan. Tercatat ada 19 pelabuhan yang mengalami pendangkalan dan mohon perhatian serta dukungannya. Di regional 1 ada pelabuhan Malahayati, Lok Semawe, Belawan, Kuala Langsa, TB Asahan, Dumai, Tanjung Pinang, dan Tembilahan. Regional 2 Teluk Bayur, Tanjung Pandan, Bengkulu, Sunda Kelapa, Banten, Tanjung Priuk, dan Cirebon. Regional 3 Sampit, Batu Licin, Banjarmasin, Gresik, Terminal Teluk Lamong. Dan dana konsesi dan jasa labuh sebetulnya ada pimpinan. Berdasarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, PP nomor 61 2009 tentang kepelabuhan, PP nomor 31 2021 tentang penyelenggaraan bidang pelayaran, maka otoritas pelabuhan mempunyai tugas dalam menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, dan alur pelayaran. Hanya saja terindikasi kuat uang yang masuk ke otoritas pelabuhan yang berada di Kementerian Perhubungan belum dioptimalkan untuk melakukan normalisasi pelabuhan. Padahal pelabuhan adalah entitas strategis untuk pertahanan keamanan negara, apalagi dalam geopolitik, geoekonomi, dan proxy war, perang dagang yang ada saat ini. Oleh karena itu, mohon dukungannya, dan kami terus mendukung adanya penegakan hukum atas tindak pidana korupsi paket pengerukan alur pelayaran pelabuhan Tanjung Emas Jateng tahun anggaran 2015, 2016, 2017, pelabuhan Samarinda Kaltim tahun 2015, 2016, pelabuhan Benoa Bali tahun anggaran 2014, 2015, dan 2016, pelabuhan Pulau Pisau Kalimantan Selatan 2013, 2016. Dengan segala hormat, mohon dukungan kepada pimpinan dan anggota DPR RI untuk diadakannya pemeriksaan atau audit dengan tujuan tertentu atas dana konsesi dan jasa labuh di Kementerian Perhubungan, Secu Otoritas Pelabuhan, prioritas tahun 2014, 2019, dan 2019-2024. Karena kita butuh anggaran besar untuk normalisasi setidaknya 19 pelabuhan di seluruh tanah air. Dan terakhir mohon dukungan dari Komisi 5 DPR RI agar membawa persoalan ini dalam rapat komisi. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi selamat, kita semua telah berhasil memperjuangkan rakyat di Pulau Enggano. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Interupsi wabarakatuh. pimpinan. Terima kasih kabar baiknya Ibu Rike Diah Pitaloka. Nanti pimpinan akan meneruskan kepada alat kelengkapan komisi dan alat kelengkapan terkait. Interupsi pimpinan. Ya, silakan. Saya Siti Aisyah, PDI Perjuangan Dapil Riau II. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan DPR RI, yang saya hormati rekan-rekan DPR RI, dan seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat di sekitar Taman Nasional Tesonilo yang hari ini sedang memperjuangkan haknya. Pertama-tama kami mengapresiasi yang sebesar-besarnya pemerintah Presiden Prabowo yang telah bergerak cepat menyelesaikan permasalahan-permasalahan rakyat seperti kasus Pulau di Aceh,
kasus di Papua, kasus pagar laut, dan lain-lain. Kami di sini menyuarakan suara rakyat, mewakili 35.000 warga negara Indonesia di Kabupaten Indragiri Hulu dan Pelalawan, Provinsi Riau, yang hari ini menangis, lemah, dan tertindas, terancam kehilangan sumber penghidupan, terancam miskin mendadak, dan terancam kelaparan, terancam putus sekolahnya generasi muda yang merupakan penerus bangsa, kehilangan tempat tinggal, dan terancam tunawisma, trauma psikologis, dan rasa ketidakadilan yang mendalam, pecahnya struktur masyarakat, potensi konflik, dan perlawanan. Kami di sini bukan hanya sebagai wakil rakyat, tetapi sebagai suara mereka yang selama ini terpinggirkan, suara mereka yang kerap dicap sebagai perambah hutan, perusak alam, dan pelanggar hukum. Kami ingin menegaskan, rakyat di Taman Nasional Trisonilo bukan perambah hutan, mereka bukan perusak, mereka adalah bagian dari sejarah kawasan itu sendiri. Sebelum kawasan ini ditetapkan sebagai taman nasional, masyarakat telah terlebih dahulu hadir, hidup, dan membangun kehidupan di atas lahan tersebut tanpa atau bersama-sama pemerintah. Ada sekolah SD, SMP, ada madrasah, ada rumah ibadah, masjid, gereja, pura, ada RT, RW, dusun, desa. Mereka punya KTP beralamat di tanah mereka. Ada surat keterangan tanah dari Batin, ada surat keterangan tanah dari kepala desa, ada izin dari pemerintah daerah, ada ribuan hektar bersertifikat hak milik dari Badan Pertanahan Nasional, ada putusan pengadilan yang ingkrah berkekuatan hukum tetap setingkat Mahkamah Agung yang menyatakan tanah itu tanah rakyat. Kawasan itu dulunya adalah HPK, hutan produksi yang dapat dikonversi, dan bahkan pernah dikelola oleh perhutani. Fakta-fakta sejarah inilah yang sering dihapus dalam narasi sepihak menyudutkan rakyat. Apakah adil jika rakyat yang lebih dahulu hadir tiba-tiba dianggap pendatang ilegal? Apakah pantas bila mereka yang bertahun-tahun menggantungkan hidup di atas tanah itu tiba-tiba dianggap musuh negara? Negara demokrasi berkedaulatan di tangan rakyat. Mari kita ingatkan kembali bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Dalam pasal 1 ayat 2 ditegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini artinya rakyat adalah pemilik kekuasaan tertinggi. Pemerintah termasuk aparat di lapangan adalah pelayan rakyat, bukan penguasa atas rakyat. Tidak boleh ada tindakan sepihak yang mencederai kedaulatan rakyat atas tanah yang menjadi sumber penghidupan mereka.